Ijazah asli Pak Jokowi. Dari Pak Jokowi ya. Scan. Oh, luar biasa. Ini Anda dapatkan dari Pak Jokowi. Pokoknya Pak, saya kasih ini nanti ada ijazah. Dan Anda klaim ini asli. Asli. Ini berarti persis yang disampaikan oleh Dian Sandi dong. Sama oleh Dian Sandi. Itu yang Termul, ya bos termul seperti Andi Aswan ini rela menipu rakyat. Dia berdua dengan Joshua Sinambela itu dengan tega menipu rakyat, mengklaim bahwa mereka memiliki hasil scan ijazah asli Joko Widodo. Padahal kalau kita periksa metadatanya itu dengan gampang kita buktikan bahwa itu bukan hasil scan. Joshua Sinambela nggak bakal pernah tidur kau, ya. Sudah banyak caci makimu sama saya, ya. Sekaranglah kau nikmati karma itu. kenapa yang dianalisis bukan punyanya Bang Andi Azwan, kan katanya asli. Iya, Kenapa yang mana dari Dian katanya Sandi? asli? Nggak, itu nggak dia jawab dulu. Nggak, ini serius ini. Saya nggak tahu. Nggak, bukan gini. Kenapa dia mengatakan itu asli? Kenapa? Gini loh, ini kan nggak masuk. saya nanti It's a very basic question. It's a very basic question. Kalau dianggap sebagai scan asli, kenapa analisisnya bukan dari scan asli? Sumbernya saya tidak tahu. Nah, kenapa? Iya udah. Sumbernya Andi Aswan. Nah, saya juga tahu. Palsu. Frustasi juga saya. Kemungkinan dia ambil dari gambar Nggak masuk akal. yang Nggak, artinya Ini Anda bukan melakukan asli ini. lagi. Saya tanya Bang Andi Azwan. Ini punya Dian Sandi? Enggak, ini punya Dian Sandi. saya ambil ya. Bukan, pertanyaan saya. Ini Ini punya bukan Dian Sandi? asli udah. Bohong semua ini. Itu Oh, dari sana. Para pembohong ada di Kenapa depan. nggak dari Bang Andi Azwan? Saya punya It's gambar sendiri. a very basic question. Yang gini nih, saya dapat dari beliau untuk Iya. dari gitu. Ya, itu loh. Oke, kita kembali sama lagi, kita bersama kami di Retro Suara. Oke. Dan nanti kita. Siap-siap ini Joshua Sinambela harus dituntut. Dialah yang seharusnya kena, dan Andi Aswan itu mereka lah yang seharusnya kena Undang-Undang ITE 32 dan 35. Kemarin di sebuah tayangan televisi swasta bahwa penipuan terjadi nyata-nyata oleh ahli termul dan terutama Andi Aswan dan Joshua Sinambela. Nah, itu. Saya mengajak seluruh tim hukum supaya melaporkan mereka berdua karena telah mengaku memiliki scan ijazah asli Joko Widodo. Ternyata itu hasil registrasi citra namanya, Dian Sandi. yang merupakan yang berasal juga dari apa yang diupload oleh Dian Sandi Utama. Oleh karena itu siap-siap ini Joshua Sinambela harus dituntut. Dialah yang seharusnya kena, dan Andi Aswan itu mereka lah yang seharusnya kena Undang-Undang ITE 32 dan 35, ya, yang memanipulasi, mengedit, yang menyatakan bahwa itu ijazah asli dari Joko Widodo, gitu ya. Ya, buktinya. Dan kami juga menyampaikan ini loh, ahli palsu yang kemudian menjerat kami, yang mengatakan dengan saya, Dr. Rizwan itu melakukan rekayasa, melakukan pengubahan. Ternyata dia begitu di panggung nggak bisa apa-apa. Sama anak kecil aja nggak bisa apa-apa, ya, sama si topi merah, ya, langsung kalah, gitu ya. Terus Asli Pak Jokowi ya, betul ya? Kita kan mencari di mana benang garis merah tersebut. Gini. Ya. sekarang saya akan jawab bahwa apa yang dikatakan Andi Aswan, ya, mengatakan bahwa ini file asli scan adalah palsu, bohong 1000%. Lu mengenai foto. Duduk dulu. Mana kalau lu punya? Ketahuan palsunya. Mana lu punya? Fotonya yang lu bilang. Ketahuan Fotonya palsunya. Mana? Ketahuan palsunya. Lu yang mana? Lu yang bohong. Hei penjilat, gimana jilatannya? Naik gaji? Naik jabatan? Dipandang? Enggak kan? Nyesek kan? Semangat jilatnya, semangat. Lanjutkan. Harp. Goblok. Nah, jelaslah ya bahwa termul, ya bos termul seperti Andi Aswan ini rela menipu rakyat, ya. Padahal dia mengklaim saya akan berjuang mati-matian untuk membela kebenaran, katanya. Ya, kebenaran macam apa? Dia berdua dengan Joshua Sinambela itu dengan tega menipu rakyat, mengklaim bahwa mereka memiliki hasil scan ijazah asli Joko Widodo. Padahal kalau kita periksa metadatanya itu dengan gampang kita buktikan bahwa itu bukan hasil scan. Ya, jadi sudahlah Andi Aswan, terimalah nasibmu. Ya, makanya jangan menipu kau. Ya, jangan menipu kau. Padahal ketika ditanyakan oleh Aiman pada saat rakyat bersuara itu, kalian dua malah gelagapan. Ya, seperti Joshua Sinambela mengatakan, saya tidak tahu mengapa Andi Aswan mengatakan itu asli. Saya gelagapanlah si Joshua karena dia tahu. Begitu dia bilang ya, maka dia akan langsung kena ITE pasal 32, 35, ancamannya 12 tahun, tidak main-main ini, ya. Karena pasal 35 terutama 12 tahun, ya, memanipulasi seolah-olah tampak autentik. Padahal sebenarnya apa yang mereka miliki adalah hasil perubahan perspektif dari citra yang diupload oleh Dian Sandi Utama yang diklaim sebagai hasil scan ijazah.
Saya yakin itu pun dilakukan secara online. Karena Joshua Sinambela ini tidak pernah memiliki penelitian, tulisan buku, atau book chapter yang berkaitan dengan digital image processing. Karena ketika dia di elektro UGM, dia jurusannya adalah computer networking, sangat jauh dari bidang digital image processing. Makanya ketika berhadapan dengan topi merah, dia hanya mampu mengatakan tone mapping, algoritma Fata et al. Ya, karena keterbatasan pemahaman, karena bukan bidangnya sehari-hari. Tetapi yang paling fatal adalah ketika mereka saling membantah dari apakah itu hasil scan ijazah asli Joko Widodo. Joshua Sinambela membantah, saya tidak tahu kenapa Andi Aswan mengatakan asli. Saya tidak tahu sumbernya dari mana. Nah, udah gelagapan, dibantah lagi oleh si Andi Aswan. Saya dapat dari beliau, artinya dari Joshua. Nah, disinilah kena ITE itu. Ya, silahkanlah kau Joshua Sinambela, nggak bakal pernah tidur kau. Ya, sudah banyak caci makimu sama saya. Ya, sekaranglah kau nikmati karma itu. Bayangkan. Ya, oleh karena itu satu masalah masih ya, kalau kita tonton dulu ini ya, videonya ini. Mereka saling membantah dan disaksikan oleh jutaan mata dan telinga masyarakat. Ya. Jadi Andi Aswan pada acara rakyat bersuara sebelumnya 1 minggu yang lalu dengan tonggah mengatakan ini scan ijazah asli Joko Widodo pertama kali eksklusif. Nah, ketika dikonfrontasi kemudian, yaitu kemarin hari Selasa, ternyata itu bohong. Ya, bahwa Andi Aswan ternyata mendapatkan itu dari Joshua Sinambela. Dan Joshua Sinambela mengaku tidak tahu sumbernya dari mana. Kan gadung itu namanya, ya kan? Nah, gadung itu ubi. Itulah makanya hati-hati kalian para penipu kedapatan lah, ya, ditelanjangi oleh topi merah maupun Pak Roy Suryo. Nah, per hari ini sudah dilaporkan Andi Aswan ke Polda Metro Jaya, sedang berproses. Dan minggu depan mungkin saksi yang hadir di acara rakyat bersuara hari Selasa kemarin, kalau nanti Mak ARM yang menonton akan melaporkan Andi Aswan dan Joshua Sinambela terkait pasal 310, 311, pasal 27A, pasal 332 dan 35 junto 45, entah apa itu. Saya sok tahu junto. Sampai sekarang pun saya nggak tahu artinya junto, ya kan? Nah, itulah kau Joshua. Senjata makan Tuhan ya Bang ya. Oke. Berani kali mereka mengaku dapat scan ijazah asli Jokowi. Padahal itu cuma dari Dian Sandi Utama. Ya, diubah perspektifnya paling secara online itu. Ya kan? Gitu, ya kan? Wis. Junto artinya istilah hukum dihubungkan dengan. Oh, junto artinya berkaitan dengan. Berhubungan dengan. Oh, berhubungan dengan. Oh, ya. Junto. Bahasa Belanda ya? Oh, gitu. Dan itu satu hal ya. Dan Joshua Sinambela juga akan dilaporkan oleh pihak lain. Ada lagi kasus ini, saya bingung. Ya. Bayangin Joshua baru pertama muncul di TV nasional langsung mau dilaporin. Katanya ketika selesai dari studio langsung ngacir dia, nggak berani ketemu sama Andi Aswan. Mungkin dimarahin Andi Aswan, kok lu bocorin gitu ya kan. Ya. Sangat menarik sekali dan kena batunya ya, Termul kena batunya, akhirnya dilaporkan ke Polda Metro Jaya ya. Ini menurut Bang Rismond Sianipar, Termul ini, bos Termul ini ya melakukan sebuah penipuan kepada publik, kepada masyarakat ya. Di sebuah acara yang ditonton oleh jutaan masyarakat ya, didengar oleh jutaan masyarakat, itu pun Termul masih berani menipu rakyat, menipu masyarakat dengan cara yaitu menunjukkan ijazah ya, ijazah Pak Jokowi yang diklaim bahwa itu adalah scan asli dari ijazah Pak Jokowi, dan ternyata terbongkar ya di sebuah acara yang sangat digemari oleh masyarakat ini, dibongkar oleh Roy Suryo, dan ternyata scan ijazah tersebut milik Dian Sandi atau
yang diupload oleh Dian Sandi. Lah, inilah yang dinamakan menipu rakyat dan menipu masyarakat. Memang Termul ini tidak ada henti-hentinya dan tidak kapok-kapoknya ingin mengelabui masyarakat dengan kata-katanya, dengan narasinya untuk menggiring opini masyarakat dan menginginkan agar masyarakat itu percaya bahwa ijazah Pak Jokowi ini asli. Dan ternyata yang namanya kebohongan tentunya pasti akan terbongkar, dan akhirnya terbongkar juga ya teman-teman ya di acara stasiun televisi ya, dan dibongkar habis-habisan oleh Roy Suryo dan dilihat oleh masyarakat Indonesia. Terbongkarnya sebuah pembohongan atau pembodohan publik ini sebenarnya ya. Masyarakat tidak bodoh tentunya ya, akan tetapi saat melihat tayangan awal mungkin yang ditayangkan oleh Andi Aswan pertama kali mengatakan bahwa ini adalah ijazah asli Pak Jokowi ya. Beliau mendapatkan scan ijazah asli Pak Jokowi katanya seperti itu ya. Tapi ternyata di kesempatan yang kedua di minggu berikutnya di acara stasiun televisi terbongkar bahwa itu ternyata milik Dian Sandi atau yang diupload Dian Sandi, dan mereka bingung, gelagapan ya. Kedua Termul ini gelagapan ya, ahli juga gelagapan. Yang namanya ahli Joshua Sinambela ternyata gelagapan dan melempar bahwa dia katanya tidak tahu ya barang itu dari siapa. Akan tetapi Andi Aswan melempar lagi bahwa barang itu dari Joshua Sinambela. Nah, ini mereka ingin kong kali kong, akan tetapi tidak dipikirkan terlebih dahulu atau tidak diatur secara matang ya. Harusnya dipikirkan secara matang-matang untuk kong kali kong, untuk menipu rakyat Indonesia ya, ingin melihatkan bahwa ijazah Jokowi ini asli katanya gitu ya, dan itu adalah scan asli dari ijazah Pak Jokowi. Seharusnya mereka dipikirkan matang-matang, akan tetapi kebusukan dan kebohongan mereka dibongkar dan terbongkar akhirnya, dan mereka bingung ya, dari kata-katanya juga bingung ya. Pokoknya gelisah dan panik di panggung di acara stasiun televisi tersebut. Nah, itulah kebohongan-kebohongan Termul ya. Mungkin rakyat Indonesia sudah pada tahu sekarang ya sebenarnya bagaimana ya mereka ini menjilat, mereka ini mendukung Pak Jokowi dengan mati-matian ya. Mereka tidak peduli mau benar mau salah, yang penting mereka mendukung, dan mereka ini mendapatkan pujian, mereka mendapatkan suatu jabatan mungkin seperti itu ya. Mereka yang penting mendapatkan suatu keuntungan, tidak peduli dengan masyarakat, tidak peduli dengan rakyat, bagaimana menderitanya rakyat, bagaimana nasib rakyat. Mereka tidak akan peduli, bahkan mereka melakukan dan memberikan contoh-contoh yang tidak baik ya, tentunya ya, suatu pembodohan, suatu penipuan itu ya. Kalau jika memang scan tersebut ternyata yang diupload oleh Dian Sandi itu adalah pembodohan publik, itu yang dilakukan oleh Termul, Andi Aswan dan Joshua Sinambela ya, itu tentunya melakukan sebuah penipuan yang sangat-sangat luar biasa kepada masyarakat ya. Mereka bersekongkol, berkomplot, ingin mengelabui masyarakat ya, mengatakan bahwa scan ijazah tersebut adalah scan ijazah asli Pak Jokowi. Ini adalah berdebah dan ini adalah hal-hal yang sangat memalukan, dan akhirnya mereka dipermalukan di acara stasiun televisi tersebut. Mereka sangat malu sekali, dan akhirnya mereka juga mungkin tidak bisa berkata-kata, dan dilaporkan oleh tim Roy Suryo CS ya, oleh pengacara ya. Mereka dilaporkan, dan mereka tentunya mungkin tidak akan bisa tidur setelah dilaporkan, karena ini memang kalau terbukti itu bukan scan ijazah Pak Jokowi dan itu yang diambil dari Dian Sandi, itu akan masuk unsur dugaannya seperti itu ya. Tadi yang dikatakan oleh kuasa hukum yang melaporkan tadi ya, ini adalah masuk delik katanya seperti itu. Nah, ini tidak akan bisa tidur mereka berdua ini ya, karena dilaporkan. Awalnya mereka ini mengejek Roy Suryo dan kawan-kawan, mengejek Resmond Sianipar, salah satunya yaitu Joshua Sinambela juga sering menyerang Resmond Sianipar, merendahkan Resmond Sianipar, keilmuan Resmond Sianipar, dan akhirnya mereka kena batunya, sekarang kena karmanya ya. Dan Resmond Sianipar tentunya sangat bahagia sekali mendengarkan hal ini, dan mereka kena jebakan di acara televisi tersebut, kena jebakan Roy Suryo. Mereka ini dengan menunjukkan ijazah-ijazah tersebut ya, namanya kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri, dan akhirnya terbongkar semua
mereka bercerita kebohongan-kebohongan ini diceritakan kepada masyarakat Indonesia, dipertontonkan kepada masyarakat Indonesia kebohongan-kebohongan tersebut di acara televisi, ya, di acara yang benar-benar terkenal, yang nanti oleh masyarakat, digemari oleh masyarakat. Ya, mereka ini membohongi dan akhirnya terjebaklah mereka di pusaran-pusaran orang-orang yang yang mengerti tentang digital, ya, tentu